Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaitul Rafita Amalia. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi SMP kelas 7 tentang segi 4 dan segi 3. Capaian materi kita kali ini yang pertama ada persegi, yang kedua persegi panjang, yang ketiga belah ketupat, yang keempat jajar genjang, yang kelima layang-layang, yang keenam trapesium, dan yang terakhir segitiga. Pada kali ini saya akan menjelaskan sifat-sifatnya, jumlah simetri lipat dan simetri putarnya, serta rumus luas dan kelilingnya. Yang pertama ada persegi. Persegi memiliki sifat yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Yang kedua, keempat sudutnya siku-siku. Yang ketiga, panjang diagonal-diagonalnya sama dan saling membagi dua sama panjang. Yang keempat, panjang keempat sisinya sama. Yang kelima, setiap sudutnya dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Dan yang terakhir, diagonal-diagonalnya berpotong saling tegak lurus. Persegi memiliki 4 simetri lipat dan juga 4 simetri putar. Untuk menghitung luas dan keliling persegi, kita menggunakan rumus luas sama dengan S kali S, dan kelilingnya kita menggunakan rumus S ditambah S ditambah S tambah S sama dengan 4S. Lalu yang kedua ada persegi panjang. Persegi panjang memiliki sifat yang pertama, panjang sisi-sisi yang berhadapan sama. Yang kedua, keempat sudutnya siku-siku. Yang ketiga, panjang diagonal-diagonalnya sama dan saling bagi dua sama panjang. Lalu persegi panjang memiliki dua simetri lipat dan juga dua simetri putar. Untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang, kita menggunakan rumus luas sama dengan P kali L, sedangkan keliling kita menggunakan rumus P ditambah L ditambah L, atau 2 dikali dalam kurung P tambah L. Selanjutnya ada belah ketupat. Belah ketupat memiliki sifat yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Yang kedua, sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Yang ketiga, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Yang keempat, diagonal-diagonalnya membagi sudut menjadi dua sama besar. Yang kelima, kedua diagonalnya saling tegak lurus dan saling membagi dua sama panjang. Dan yang terakhir ada jumlah sudut-sudut yang berdekatan sama dengan 180 derajat. Belah ketupat memiliki dua simetri lipat dan juga dua simetri putar. Untuk menghitung luas dan keliling belah ketupat, kita menggunakan rumus luas sama dengan setengah dikali D1 dikali D2. D1 dan D2 di sini adalah diagonal masing-masing dari belah ketupat. Lalu untuk menghitung keliling kita menggunakan rumus AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA, atau kita menghitung seluruh sisi yang ada dimiliki oleh belah ketupat. Selanjutnya ada jajar genjang. Jajar genjang memiliki sifat yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan pada suatu jajar genjang sama panjang dan sejajar. Yang kedua, sudut-sudut berhadapan pada suatu jajar genjang sama besar. Yang ketiga, sudut-sudut yang berdekatan pada suatu jajar genjang jumlahnya 180 derajat. Dan yang terakhir, diagonal-diagonal suatu jajar genjang saling bagi dua sama panjang. Jajar genjang tidak memiliki simetri lipat dan memiliki dua simetri putar. Untuk menghitung luas dan keliling jajar genjang, kita menggunakan rumus luasnya A kali T, sedangkan kelilingnya A tambah B tambah B, atau bisa juga dihitung dengan 2 dikali dalam kurung A tambah B. Selanjutnya ada layang-layang. Layang-layang memiliki sifat yang pertama, terdapat dua pasang sisi yang sama panjang. Yang kedua, sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga, salah satu diagonal yang merupakan sumbu simetri dan merupakan diagonal terpanjang. Dan yang terakhir, salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang dan tegak lurus diagonal yang lainnya. Layang-layang memiliki satu simetri lipat dan juga satu simetri putar. Untuk menghitung luas dan keliling layang-layang, kita menggunakan rumus luas sama dengan setengah kali D1 kali D2. Di sini D1 dan D2-nya sama seperti belah ketupat tadi, yaitu diagonal dari masing-masing layang-layang. Lalu kelilingnya kita menghitung dengan rumus AB ditambah BC tambah CD tambah DA. Lalu ada trapesium. Trapesium di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sama kaki dan juga yang kedua ada siku-siku. Sifat trapesium sama kaki yang pertama, sudut-sudut alasnya sama besar, begitu juga sudut-sudut pada sisi atas. Yang kedua, diagonal-diagonalnya sama panjang, dan yang terakhir dapat menempati bingkainya dengan dua cara. Lalu sifat trapesium siku ada satu adalah jumlah dua sudut yang berdekatan antara dua sisi sejajar adalah 180 derajat, dan yang kedua trapesium siku-siku mempunyai tepat dua sudut siku-siku. Jumlah simetri lipat pada trapesium sama kaki 1, sedangkan pada trapesium siku-siku tidak memiliki simetri lipat.
Sedangkan simetri putarnya, trapesium sama kaki dan trapesium siku-siku memiliki satu simetri putar. Untuk menghitung luas dan keliling trapesium, kita menggunakan rumus. Luas yaitu setengah kali dalam kurung A tambah B kali T. A tambah B adalah panjang sisi atas, B adalah panjang sisi bawah. Lalu kelilingnya kita menggunakan rumus AB tambah BC tambah CD tambah DA. Dan yang terakhir kita akan bahas segitiga. Segitiga di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan panjang sisinya. Ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Yang kedua ada berdasarkan besar sudutnya. Yang pertama ada segitiga siku-siku, yang kedua segitiga tumpul, dan yang terakhir segitiga lancip. Jumlah simetri lipat pada segitiga sama sisi ada 3, segitiga sama kaki ada 1, serta segitiga sembarang tidak memiliki simetri lipat. Sedangkan simetri putarnya, segitiga sama sisi memiliki 3 simetri putar, segitiga sama kaki memiliki 1, dan segitiga sembarang juga memiliki 1 simetri putar. Untuk menghitung luas dan keliling segitiga, kita menggunakan rumus luas sama dengan setengah kali A kali T, dan keliling kita menghitung dengan rumus AB tambah BC tambah CD. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini ada soal berapa luas daerah yang diarsir. Di sini adalah contoh soal penggabungan antara dua bangun datar. Yang pertama ada persegi dan yang kedua ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku di sini memiliki alas 5 cm dan tinggi 4 cm. Sedangkan persegi memiliki panjang 8 cm. Di sini segitiga siku-siku berada dalam persegi, sehingga untuk menghitung luasnya daerah yang diarsir kita menggunakan rumus luas persegi dikurang dengan luas segitiga. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, luas persegi adalah S kali S, sedangkan luas segitiga adalah setengah kali A kali T, sehingga kita langsung masukkan saja angkanya pada rumus. Pada persegi memiliki sisi 8 cm, sehingga kita masukkan langsung 8 kali 8 dikurang setengah alasnya 5 dan tingginya 4. Jadi setengah kali 5 kali 4 yang menghasilkan 64 dikurang 10 dan hasil akhirnya adalah 54 cm kuadrat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.